Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dari Ibu siapa? Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, berapa lama Ibu sudah menikah? Sekitar 23 tahun. Oh, 23 tahun. Lumayan lama ya. Selama Ibu menikah, apakah sering mengalami yang namanya ujian, cobaan atau masalah dalam rumah tangga? Sudah tentu. Udah Karena berumah tangga itu tidak semudah dan tidak semulus yang kita perkirakan. Nice. Biasanya permasalahan apa aja, Bu, yang sering terjadi dalam rumah tangga? Tergantung daripada orangnya juga ya. Kalau tergantung pribadi. Kalau saya sih kalau masalah tentang ekonomi atau dan sebagainya itu jarang. Cuman terkadang itu selisih paham gitu. Selisih paham, Bu, ya. Selisih paham. Semisal nih, Bu, ada masalah, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu? Kalau saya pribadi punya suami itu nggak suka keluar rumah atau jalan. Justru saya kalau misalkan ada masalah dengan suami, saya pasti keluar rumah. Tapi keluar rumahnya positif aja, misal ke rumah keluarga, rebahan, atau saya jalan sama sahabat saya, ngajak jalan-jalan, tapi nggak saya ceritakan. Setelah itu saya sudah merasa nyaman, lalu saya pulang ke rumah. Seandainya permasalahan tersebut dibiarkan, apa efek jangka panjang, Bu, biasanya yang terjadi, yang akan terjadi? Biasanya kalau dibiarkan itu sudah pastinya pertama itu kita bisa kemungkinan tanda kutip kita tuh bisa pisah ranjang atau di antara kami berdua itu pulang ke rumah orang tua dan susah lah untuk itu. Besar, Bu, ya. Ini minta saran dari Bu, bagaimana dengan orang-orang yang masih takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin mengalami permasalahan dalam rumah tangga gitu. Tentang itu ya. Saya rasa setiap nggak usah takut, jalanin aja. Yang penting intinya itu kita tergantung dari niat. Kalau misalkan kita tuh bilang menikah tuh karena satu ibadah ya, insya Allah itu akan bertahan. Tapi nggak usah takut langsung, karena setiap biarpun kita nggak berumah tangga, setidaknya kita kan punya ujian. Nah, nggak semua sih, maksudnya pernikahan itu segitu-gitunya dalam pikiran anak muda sekarang. Yang penting intinya tanggung jawab, terus itu sabar, bisa memahami pasangannya gitu. Saling memahami gitu Saling ya. memahami. Oke. Menurut Ibu, apakah adanya anak menjadi suatu beban untuk menikah atau menjadi suatu kemudahan dalam rezeki? Oh iya, kalau kemudahan dalam rezeki itu ya sudah pasti. Kalau beban insya Allah enggak sih beban. Justru kalau sudah punya satu malah mau nambah lagi kan. Nah, jadi bisa jadi itu kalau misalkan ada pertengkaran atau apa, anak itu jadi perantara, kita bisa bertutur sapa atau teguran kembali dengan suami seperti itu, atau sebaliknya seperti itu. Perantaranya ya anak itu, justru anak itu yang ya pembawa rezeki dan ya semuanya lah, maksudnya nikmat lah. Apa saran Ibu bagi mahasiswa yang belum berkeluarga dan agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Kalau saran saya yang masih itu tadi ya, berpendidikan ya, maksudnya mahasiswa ya. Iya, aja dulu, selesaikan aja dulu sampai misalkan S1 misalkan, terus bekerja dalam berapa tahun, sudah siap nih, siap mental atau apa, karena laki-laki itu adalah kepala rumah tangga dan setidaknya berani membawa anak orang itu ke rumah, berarti kita sudah berani menafkahi dia gitu, seperti itu. Jadi harus giat lah, belajar giat dulu, belajar memahami tentang berkeluarga itu baru boleh deh kalau menurut saya.
setidaknya sukses dulu lah. Sukses dulu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja wawancara hari ini. Sekian, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara. Pertanyaan yang pertama, berapa lama Umi udah menikah? 27 tahun. Selama Umi menikah, apa sering mengalami namanya ujian, cobaan atau dalam rumah tangga? Biasanya permasalahan yang sering terjadi itu apa aja? Ekonomi, anak-anak. Bagaimana cara Umi mengatasi permasalahan tersebut? Mengatasi masalah itu ya. Apa namanya? Sabar aja menjalaninya. Salah juga. Seandainya permasalahan tersebut dibiarkan, apa yang terjadi, efeknya untuk jangka panjang ke depannya? Menurut Umi, bagaimana orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin mempunyai permasalahan hidup? Pasti masalah itu, pasti masalah itu dari 3 tahun ini karena bagi orang yang sudah berumah tangga yang tidak berumah tangga itu masalah Menurut Umi, apakah adanya anak adalah suatu beban atau berkah? Berkah. Apa saran Umi bagi mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Konsultasi. Kami kita aja wawancaranya. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan wawancara. Pertanyaan yang pertama, berapa lama Bapak udah menikah? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Selama Bapak menikah, apakah sering mengalami ujian, cobaan atau masalah dalam rumah tangga? Sudah sering. Ya, Sudah namanya keluarga kan pasti ada apa namanya? Masalah. Keributan, Oke, masalah. Hmm. Nah, Biasanya permasalahan apa aja nih Pak yang biasa terjadi gitu? bisa masalah keuangan, masalah kehidupan. Ya, masalah kehidupan sehari-hari. Oh, kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, namanya kita laki-laki ya pandai-pandai membawa situasi lah. Ya, sampai kita istri yang keras, kita juga keras. Ego berarti? Ya. Oh, Asalnya harus bisa mengalah. mengalah. Oh, baik. Seandainya permasalahan dibiarkan Pak, biasanya apa efeknya buat jangka panjang ke depannya? Bisa pecah, bisa juga nanti ya terjadi perceraian lah. Oh. Tapi takutnya kan ya nggak sampai terlalu jauh lah. Oh. Ya sehari 2 hari sudah baikan. Oh, sehari 2 hari. Menurut Bapak bagaimana untuk orang-orang yang takut berkeluarga dengan alasan tidak ingin permasalahan dalam rumah tangga? Permasalahan itu sih setiap kehidupan pasti ada masalah. Ya kita harus hadapi. Walaupun kita belum menikah pasti juga ada masalah. Oh, belum nikah aja belum udah ada. Iya. Itu masalahnya kan ya pikirannya bisa kepala pusing gitu. Oh. Ya, lebih baik kan kita mengikuti sunnah Rasul. Oh iya. Menurut Bapak
apakah adanya anak menjadi suatu berkah atau malah menjadi beban gitu Pak? Pak, justru itu kalau ada anak itu apa namanya, ada berkah, ada satu rezeki, nah, titipan dari Allah. Itu pun juga walaupun pas kita tiada kan ada doanya. Oh, udah. Yang terakhir nih Pak ya, apa saran bagi kami sebagai mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa cepat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu? Sarannya sih lebih baik menikah muda daripada menunggu. Menunggu apa namanya, lebih tua, maaf juga kan. Iya. Sudah ada apa namanya, sudah mapan, sudah sanggup, langkah baiknya cepat menikah. Oh, dipersegerakan gitu Iya. Pak? Oh. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan wawancara. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, berapa lama Ibu udah menikah? 15 tahun 15 tahun ya. ya. Selama Ibu menikah, apakah sering mengalami ujian, cobaan, Oh. atau masalah dalam rumah tangga? Jelas sudah itu. Oh, jelas tuh ya. Ya, jelas sudah, sedikit banyaknya pasti ada masalah. Biasanya nih Bu, permasalahan apa yang sering terjadi? Ya, masalah anak-anak lah. Masalah anak-anak ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau dari suami sih, kalau tidak ada salah satu mengalah, ya berkelanjutan. Ngalah gitu ya. Ya, mengalah. Seandainya permasalahan itu dibiarkan, apa efeknya buat jangka panjang? Nah, dia jelas sudah paling tidak ya sedikit permasalahan paling tidak ya pisah lah gitu nah. Seandainya tidak bisa diatasi. Oh, sampai pisah gitu ya? Iya. Menurut Ibu bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin mengalami permasalahan rumah tangga? Ya, karena takut kan mengalami kayak gitu seperti mamanya. Oh, sebenarnya kalau kita kalau misalnya takut gitu, apa harus kita lawan gitu atau kita ya udah nggak apa-apa atau harus Iya, ya, harus, nih? ya nggak apa-apa kalau kita kan tidak menjalani, kita tidak tahu. Iya. Harus kita menjalani lah dulu. Mau menjalani dulu baru tahu ya Iya. sebenarnya. Kalau menurut Ibu, apakah adanya anak menjadi beban atau berkah? Oh, enggak berkah lah. Oh, jadi berkah ya? Iya, jelas. Apa saran Ibu bagi kami sebagai mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah? Ya. Di dalam rumah tangga itu pasti ada cekcok ya. Yang penting ada salah satunya yang mengalah. Nah, itu aja sih. Yang penting ada yang mengalah Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau melanjutkan wawancara yang terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, berapa lama Ibu udah menikah? Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Selama Ibu menikah, apakah sering mengalami ujian, cobaan, atau masalah dalam rumah tangga? Sering lah, namanya juga berumah tangga, nggak mungkin ada mulus-mulusnya. Biasanya permasalahan apa yang sering terjadi? Permasalahan tentang anak biasanya. Anak. Kalau anak rewel atau lagi sakit, itu biasanya nggak sepemikiran, satu untuk obat herbal, satu untuk obat dokter. Nah itu jadi masalah lagi. Seandainya permasalahan tersebut dibiarkan, biasanya apa efek jangka panjang? Nggak teguran, Nggak teguran ya? karena nggak teguran. Menurut Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin mengalami permasalahan rumah tangga? Gini, apa namanya, pernikahan itu kan nggak semena-mena kita menikah untuk cuman dua kepala.
ini kan menyatukan satu keluarga ke keluarga yang lain. Jadi gimana ya, harus punya pematangan sebelum pernikahan gitu. Nah, harus punya kesiapan diri sebelum pernikahan. Menurut Ibu, apakah adanya anak menjadi suatu beban atau berkah? Berkah sih. Berkah, Pak. Bukan beban hidup. Apa saran dari Ibu untuk kami bagi mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah? Gimana ya, untuk kalian yang masih muda, lebih baik mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, pelajari tentang pernikahan yang pastinya dilakukan untuk seumur hidup kan. Terus pendewasaan diri dimulai dari sekarang. Itu aja yang kami tanya jawab. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.